Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PMI TV, Love All, Serve All. Sekarang di channel PMI TV ada program baru yaitu Ngobras, ngobrol asik bareng guru atau alumni-alumni PMI. Jadi di sini kita ngundang guru yang ngobras pertama kali ini, ngundang Kang Opi. Kang Opi nih. Ngomong-ngomong Kang Opi. Jadi Opi itu nama yang nggak mungkin dari lahir namanya Opi. Sejarahnya kan. Iya. Langsung nih berarti. Langsung. Langsung. Sebenarnya nama lahir itu Muhammad Sofiullah. Nama lahir Muhammad Sofiullah karena mungkin orang Jawa Baratan yang manggil F itu biasanya pakainya P. Jadi Opi aja gitu. Sebenarnya Sopi akhirnya cuman teman-teman kecil jadi Opi aja gitu yang akhirnya ke bawah sampai sekarang. Terus karena Kangnya itu dapat dari pondok. Santri itu kalau di Jawa Timur udah dipanggilnya Kang. Jadi bukan toh Kang yang ada di Jawa Barat seperti di Cianjur atau di mana, itu bisa Kang itu sebutan untuk kiai. Jadi nama saya pakai Kang itu bukan toh saya menamakan kiai, tapi enggak, saya menamakan sebagai terus berposisi sebagai santri gitu. Jadi itulah sekarang sampai sekarang di medsos segala macam nama saya tetap Kang Opi, supaya jiwa santri saya atau wujud santri saya masih tetap biar dapat ada. Nih, diundang itu sebenarnya pengen ngomongin organisasi. Ini orang yang yang aktivis organisasi. Ngomong-ngomong organisasi itu apa sih, Kang? Organisasi itu kan ya organ gitu ya, maksudnya bagian-bagian. Jadi kalau makna sendiri sebenarnya banyak sih tafsiran terkait organisasi. Yang intinya atau garis besarnya itu organisasi itu wadah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai satu tujuan, yang tujuannya itu realistis. Jadi realistis itu juga ya masing-masing sih ya, masing-masing. Jadi menurut saya bisa terrealisasi, menurut orang lain bisa jadi enggak. Makanya di organisasi itu orang-orang yang memang sepakat bahwa tujuan mereka itu ya realistis gitu, yang nanti bakal mereka tuju bersama gitu sih. Kalau nih mengenai organisasi nih, ciri-ciri organisasi itu apa sih? Ciri-ciri organisasi pertama punya tujuan. Yang kedua nggak sendiri, jadi ada struktur. Namanya juga organisasi. Iya, namanya juga organisasi. Yang kedua punya struktur. Yang ketiga masing-masing dari struktur itu punya punya peraturan masing-masing lah, yang nanti untuk menunjang bagaimana dia berjalan. Intinya sih itu. Berapa sih prinsip dalam organisasi? Prinsip organisasi itu sebenarnya ya banyak juga sih, cuma secara ringkas prinsip organisasi yang penting ya amanah sih. Amanah paling utama itu amanah. Dua ya ikhlas gitu artinya. Amanah itu tujuannya apa? Supaya nanti apa yang diamanahkan ke dia, tugas apa yang diberi atau posisi apa yang disokong dia ya, itu nanti bisa benar-benar dia jalani secara baik. Upaya yang dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis. Organisasi untuk supaya eksis, organisasi itu punya tujuan nih. Organisasi punya tujuan. Kalau pengen benar-benar eksis ya bagaimana dia menggapai tujuan itu secara optimis terus, walaupun misal jauh nih tujuannya atau tujuannya sangat besar gitu ya. Dia tetap berjalan menuju ke sana. Nah, untuk merealisasikannya mulai dari langkah-langkah kecil. Jadi kalau memang nggak bisa jalur cepat ya kita main jalur pelan. Yang jelas konsisten dan jangan berhenti. Itu organisasi. Biar sabar, pelan-pelan. Nah, iya, biar dapat feelnya di situ. Pelan-pelan akan menuju. Kalau sering banget terucap efektif sama efisien dalam organisasi itu sering, Mbak. Pengertiannya apa sih, Kang? Kalau efektif itu ya kembali ke tadi yang saya bilang di awal, menerima gitu tentang apa tugas yang dia pegang, amanah. Nah, itu ketika seseorang bisa amanah dalam organisasi, dia akan efisien dalam tugasnya. Akan efektif dalam tugasnya gitu. Tanggung jawabnya dia dapat. Walaupun nanti ketika kita berjalan ya di struktur manapun kita bisa saling bantu, saling sokong gitu. Itulah nanti motor penggerak utamanya di situ. Nah, untuk efisiennya ya kan kita dalam organisasi itu bisa saling sharing, saling tukar ilmu segala macam. Nanti satu langkah apa nih yang bakal kita capai untuk capaian di bulan ini. Misal ada target di organisasi bulan ini kita harus punya target A, target B.
Nah, capaian apa nih? Nah, untuk efisiensinya seperti apa? Kalau Jalan memang pintas ya. ini jalan pintas, kalau memang kita sudah rapat di awal tahun, misal rapat terkait organisasi di awal, ternyata kok wah ini ada jalur yang bisa lebih cepat nih, atau iya. ada metode yang lebih asik nih, itu nggak apa-apa kita jalani. Nah, itu supaya efisiensinya di situ, lebih menghemat waktu, mungkin menghemat tenaga, biaya dan lain sebagainya. Biar dimudah. Ya, biar lebih mudah, biar lebih gampang, lebih asik intinya. Kalau di organisasi itu koordinasi itu sangat penting, itu kenapa ya? Nah, itu dia. Koordinasi itu tujuannya supaya kita satu nggak celaka lah ini, nggak celaka atau nggak salah jalan. Jadi tujuan yang kita tuju di organisasi itu bisa benar-benar kita dapat. Ya paling nggak selalu mendekat lah, walaupun belum kita dapat selalu mendekat. Karena ya sering saya contohkan itu, organisasi itu kayak orang naik motor gitu. Ketika kok mata sama otaknya nggak nyambung, ntar lampu merah disangka hijau gitu, dia lewat tabrak kan. Organisasi itu bagaikan motornya itu, dan kita penggeraknya ya orangnya itu tadi Di dalamnya itu. iya, supaya kalau nanti nggak nyambung antara bawahan dan atasan, hati sama mata sama mulut misal nggak nyambung, nabrak wis. Udah Nah, beda semua. supaya nanti bisa terstruktur rapi, bisa nyambung semua, ini kelihatan hijau, ini kelihatan merah, ya di situ Berarti harus satu pemikiran semua. harus satu pemikiran, Kalau paling udah beda satu. hancur. Nah, makanya di organisasi itu biasanya ada visi dan misi. Visi misinya itu yang harus dipegang bareng-bareng nih, supaya nanti jalannya bagus. Apa manfaat struktur dari organisasi kan? Struktur. Manfaat struktur ya supaya lebih lebih efektif dalam bergerak. Organisasi, misal organisasi keagamaan punya tujuan A, tujuan B gitu ya. Yaitu nanti tujuannya supaya bisa lebih dapat, supaya lebih bisa mengarah, ya adanya struktur itu. Jadi karena setiap manusia itu kan enggak, ya ada sih manusia yang sangat bisa ini, bisa itu, bisa ada. Cuma kebanyakan manusia kan punya keunggulan di masing-masing sisi. Nah, itu nanti di organisasi dan di struktur itu tujuannya supaya menempatkan orang di posisinya masing-masing, supaya nanti bisa saling silang dan berbagi, yang nanti kita berjalan dalam satu tujuan. Bagaimana perencanaan, planning yang baik? Planning yang baik kalau dalam organisasi itu, ketika saya punya tujuan ya, tujuan, misal target dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, ya mulai dari langkah-langkah kecil. Kalau emang organisasi kita organisasi kecil, ya mulai dari langkah-langkah kecil. Kalau organisasi besar ya sesuai porsinya gitu. Yang jelas organisasi apapun juga, kalau pengen eksis, pengen terus berkiprah dan bagus geraknya, ya jangan malu gerakin gerak-gerakan dari yang kecil gitu. Mulai langkah dari kecil. Tangga juga kan dari 1, 2, 3, kita mau loncat juga kalau kepleset kan bahaya. Nggak bisa dari 1 sampai 10 gitu. Iya. Harus pelan-pelan. Yang ada ntar kepleset jatuh, aduh. Manfaat apa saja manajemen bagi suatu organisasi? Manfaat manajemennya atau manfaat organisasinya? Manfaat organisasinya. Kalau manfaat organisasinya itu ya, pertama, seorang itu bisa lebih rapih dalam segi berpikir atau dalam segi bersosial dengan orang lain. Karena di organisasi itu kan kita nggak sendirian nih. Kita nanti bisa ngobrol sama orang lain atau kita bekerja sama. Yang akhirnya poin kedua biasa saya bilang itu, orang itu bisa lebih dewasa dalam memilah perkara gitu. Mana perkara yang terkait pribadi, mana perkara yang memang tujuan organisasi dan harus kita jalani bersama. Makanya berorganisasi itu bikin ngebuka pikiran. Yang ketiga itu biasa orang lebih teratur, karena memang di organisasi ada visi misi, ada tugasnya masing-masing, dia struktur tuh, jadi lebih rapih dalam bergerak lah ibaratnya. Yang terakhir ya jiwa kepemimpinan biasanya. Jadi dari organisasi itu kita bisa tahu nih menumbuhkan jiwa kepemimpinan, bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana cara pemimpin menyapa bawahan dan segala macam, itu di organisasi dapat banget. Oke, teman-teman di rumah, sudah jelas dengan pelajaran organisasi yang dibawakan Kang Opi, yang pertanyaan-pertanyaan. Kalau mau tanya-tanya di kolom komentar aja ya, atau langsung DM di Instagramnya Kang Opi. Kayak kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.